Bro, kenapa rasanya aneh? Yang enak harganya puluhan, yang aneh cuma beberapa duit. Kami pergi. Orang tuaku meninggal awal. Kakek sudah tua, aku tak bisa menafkahinya. Kakak sepupu, ipar, membawanya tinggal bersama mereka. Setelah itu, aku mandiri. Terima kasih, Bos. Sama-sama. Untungnya ada rumah tua kakek memberi tempat berteduh. Rumah tua itu kedatangan satu orang lagi. Dia tunanganku, Kian Cai Ching. King. Baju baruku untukmu. Dia bilang, cukup makan kenyang bersamaku. Aku sudah melebihi harapannya. Beli apa? Jahitannya lepas, kualitas buruk. Besok akan kutukar ya. Tapi calon ibu mertua masih bilang, aku harus punya kondisi yang lebih baik lagi, baru bisa menikah dengan King Ching. Aku sangat bingung, tapi Dewi Keberuntungan tiba-tiba datang pada hari itu. Salah, Dewa Keberuntungan. Sayang, ini yang sering kuceritakan padamu toko bebek panggang. Kalau begitu, aku harus coba seberapa enaknya. Oke, bos. Aduh, istriku. Ada apa? Aduh, aku akan melahirkan. Tidak tahan. Tunggu, saya telepon 120. Ayo, rumah sakit dekat, aku antar kalian. 120 tak secepat aku. Terima kasih banyak. Ayo, hati-hati. Wah, anak muda, kamu baik sekali. Hati-hati. Cepat. Dokter, istriku dia. Aduh, Pak, jangan khawatir, takkan apa-apa. Dokter, Pak Wang sudah terlalu tua. Situasi kritis. Kita hanya bisa selamatkan satu. Masih perlu ditanya? Selamatkan yang dewasa. Cepat! Dia kehilangan banyak darah. Dia punya darah roh negatif. Kami tidak punya di sini. Saya akan mencarinya, dokter. Darah roh negatif. Saya punya. Anak muda ini. Kalau bisa selamatkan istriku, apapun yang kamu minta, ku berikan. Bicara apa? Ini hidup mati. Cepat ambil darah. Dokter, Pak Wang. Operasi berhasil. Oh, terima kasih dokter. Jangan khawatir. Kamu berutang semangka padaku kan? Anak muda, kamu adalah penyelamatku. Saya, Wang Dekuang, seumur hidup tidak punya anak. Istriku takut melahirkan lagi. Kamu dan istriku punya jodoh yang kuat. Jadi, maukah kamu menjadi anak kami? Hei Pak, kamu masih mau mengambil keuntungan dariku ya? Aku tak punya uang biayai masa tua kalian. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Pak Wang, nyonya baik-baik saja kan? Sayang sekali. Bayi itu tidak tertolong. Aduh, kan sudah kubilang. Seharusnya kalian istirahat di rumah. Kalian bersikeras pergi ke desa. Coba kehidupan di sana. Lihat ini. Bukankah ini bermasalah? Pak Wang, bro, siapa dia? Dia adalah orang yang terkenal di Provinsi Hai. Wang Dekuang, Pak Wang. Wang Dekuang? Orang terkaya yang tak pernah tunjukkan wajahnya. Adalah dia sih. Ya. Orang tuaku meninggal lebih awal. Aku tidak punya banyak pengalaman sebagai seorang anak. Siapa kau? Pergi! Jangan kurang ajar. Dia adalah penyelamat nyonya. Barusan, saya sudah mengangkatnya sebagai putra saya. Ini. Aduh, maaf Tuan Muda Wang. Kepala pelayan Lin. Serahkan jabatan direktur utama saya padanya. Saya akan tetap di rumah sakit menemani nyonya sampai pulih. Pak Wang, bisnis Guangxi Group rumit. Apa ini akan berhasil? Tenang saja, biarkan dia berlatih dulu. Serahkan program amal desa kepadanya. Baik, saya mengerti. Saya akan segera urus. Baik, uruslah. Ayah, jangan khawatir. Direktur utama, pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran ini. Ini juga perumahan ini. Semua sudah jadi aset Anda. Hei. Direktur utama kedua. Ini sekretaris pribadi Pak Wang. Dia akan melayani Anda. Selamat siang, Direktur. Jika ada keperluan, silakan perintahkan. Baik. Lalu, ini adalah manajer umum keamanan Guangxi Group, Amin. Sekarang dia adalah pengawal pribadi Anda. Selamat siang, Direktur Utama. Baik.
Kita semua bersaudara. Direktur, lihat dulu. Kontrak yang sudah disepakati dengan Bapak Wang. Kami akan menyewa tanah dari Desa Lijia dengan harga 3 juta yuan per hektar. Hah? Desa ini sudah beredar kabar beberapa hari. Kabar ini benar? Sebelum tanda tangan kontrak, kami akan lakukan penyelidikan rahasia. Mengeliminasi penduduk desa yang bermasalah. Tidak perlu. Saya beritahu penduduk desa kami semuanya jujur dan baik. Tidak apa-apa, Direktur Utama. Kami hanya jalankan prosedur sederhana. Daftar akhirnya akan dikonfirmasi dengan Anda. Baiklah. Kalau begitu, tidak masalah. Ikuti saja keinginan ayah. Baik, Anda bisa tenang bekerja. Penyelidikan rahasia saya tangani. Baik. 7 hari lagi, upacara penandatanganan kontrak. Bapak Wang berpesan, Anda akan mewakili Guangxi Group hadir di lokasi untuk menandatangani kontrak dengan penduduk desa. Oh, tidak masalah. Lalu, apa yang akan saya lakukan 2 hari ini? Ini 100 juta tunai untuk pengeluaran harian. Anda pulang dulu dan selesaikan urusan pribadi Anda. Urusan pribadi beres dulu, baru kerjaan bisa diselesaikan. Memang ada sedikit masalah pribadi yang harus saya tangani di rumah. Direktur, saya ambilkan. Aming, tak perlu. Ikuti saja Xiaolan. Saya pulang urus urusan pribadi, kamu ikut tak nyaman. Baik, Direktur. Ada apa-apa? Telepon saja. Baik, Direktur Utama. Jika ada apa-apa, hubungi saya. Saya pergi penyelidikan dulu. Baik, kalian duluan saja. 2 juta yuan dibawa pulang. Beri kejutan pada Kincing dulu. Hei Ibu Mertua, kenapa Ibu datang? Sampah apa yang kamu pungut? Bukan sampah. Kincing, Ibu Mertua, ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian berdua. Jangan sembarangan panggil. Siapa ibu mertuamu? Kamu dan Cincing belum menikah. Hei yo, sudah punya anak? Itu kan hanya masalah waktu. Anak yang dipeluk Cincing, bukan anakmu. Aduh, King, Ibu Mertua. Bukan lelucon. Siapa yang bercanda denganmu? Laporan pemeriksaan terakhirmu? Anak itu anak siapa? King, aku siap. Baik, sebentar. Si Wang Haozi sialan ini menggoda King lagi. Wang Haozi, kamu mau apa? Jemput istri dan anakku. Jemput istri dan anakmu. Hah? Ci, Ibu Mertua. Sejak kapan kamu bersama Wang Haozi? Cih, kepalamu kemasukan air. Lawang, ayo pergi. Jangan panik. Kalian berdua punya hubungan. Kian Caicing, kamu selingkuh. Aku itu selingkuh? Kamu mandul? Bukankah dia seharusnya jadi jalan hidupku yang normal? Kian Caicing, selama ini, aku sendiri bahkan tak bisa makan kenyang. Semua makanan enak untukmu. Aku sendiri tak tega beli baju baru. Semuanya aku belikan untukmu. Apa lagi yang kamu mau? Bagian mana yang tak memuaskanmu? Dia bisa memuaskanku di setiap aspek lebih darimu. Kian Caicing, lepas. Yakin mau pergi sama dia? Lepaskan. Nanti menyesal. Bandingkan apa? Kamu cuma punya 1 hektar. Dia punya puluhan hektar. Bro, kamu belum tahu. Seluruh desa sudah tahu. Ketua grup Haisheng Guangxi mereka akan sewa tanah kita. Bayar 3 juta yuan per muat. Kian Caicing, 3 juta yuan ini tidak cukup. Kau khianati perasaan kita bertahun-tahun hanya karena serakah. Perasaan? Dulu, kalau bukan karena kondisimu lebih baik dari kami, aku tak akan menghargaimu. King bilang kau mandul. Aku sebenarnya ingin membantu. Tapi sekarang tidak perlu. Istri dan anak-anak sudah jadi milikku. Pasti ikut denganku dong. Dengan uang sedikit ini, aku tahu wajah asli kalian. Uang segini? Seumur hidupmu jual kuburan leluhurmu pun tak akan dapat uang sebanyak itu. Percaya tidak, 1 telepon dariku, kalian tak akan dapat sepeser pun. Percaya atau tidak, 1 telepon dariku, kalian tak akan dapat sepeser pun. Kau ini sudah gila, ya? Pasti terprovokasi. Uang sebanyak ini. Dia belum pernah dengar. Uang sebanyak ini. Banyak sekali uangnya kan? Cukup tidak? Masih ada? Cukup? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak benar. Kau tiba-tiba punya uang tunai sebanyak ini. Pasti melakukan hal ilegal. Betul. Kau benar. King, untung aku jemput kamu hari ini. Kalau tidak, dia akan seret kamu dan anak kita tak akan tahu. King, hau. Cepat pergi, jauh darinya. Pergi, cepat! Garap tanah kalian dengan baik. Tidak ada yang akan menyewa ke kalian.
Kau akan menikah. Pengantin prianya bukan aku. Kau tidak tahu uangku sebanyak ini. Ya ampun, 2 juta yuan saja sudah sebesar ini. 400 ribu, 6 juta, 8 juta yuan. 100 juta yuan. Rumah ini tak muat. Oh, Nanti kalau bicara baik-baik ya, tahan emosi kalian sedikit. Sudah tahu, kamu yang banyak omong. Bukan karena tanah 3 juta yuan itu, aku tak mau berurusan dengannya. Ursua, Sudah makan belum? kakak sepupu ipar. Bertahun-tahun, baru pertama kali ke rumahku. Tamu langka. Kita saudara sepupu. Bawakan bebek panggang dan arak kesukaanmu. Cepat, duduk. Aduh. Kakak sepupu, ipar laki-laki. Hari ini ada apa? Aku akan langsung bicara. Kamu punya tanah kosong kan? Aku berpikir berikan tanah itu padaku dan kakakmu untuk ditanami. Nanti kalau sudah tanam sayur dan jual hasilnya, kami bisa bantu biaya hidupmu. Hah, ini bagus. Aku sudah numpang makan bertahun-tahun, tapi di rumahmu belum pernah makan. Setiap datang anjingmu dilepas, aku tak berani masuk. Anjing itu sudah diberikan, tidak akan lagi nanti. Oh, haha. Anjingnya sudah diberikan ke orang lain. Hari ini hari baik. Tunggu saja ada barang bagus di rumahku, aku ambilkan sedikit untuk kalian. Jangan buru-buru. Kamu tanda tangan dulu perjanjian ini. Pengalian tanah ya? Mau tanam ya? Tanam saja. Untuk apa tanda tangan perjanjian? Mungkinkah dia tahu soal Guangxi Group yang mau sewa tanah 3 juta yuan? Fa, kalian menginginkan tanahku dan 3 juta yuan yang akan dikontrak 7 hari lagi. Tanda tangan saja. Kalau nanti kamu berubah pikiran, kami tidak bisa menanam. Kakakmu bawakan minuman dan makanan lagi. Menandatangan itu hal kecil. Kasih aku alasan dong. Alasan apa? Kakek tinggal dan makan di rumahku. Kamu tidak pernah merawatnya? Mana ada gratis? Nilai sendiri dong. Kakak iparmu benar. Kakek selalu di rumahku. Makan dan tinggal di sini. Pengeluarannya tidak sedikit. Baiklah. Mengingat kalian merawat kakek, aku tanda tangan. Tanah ini untuk kalian. Memberikan? Masih berani bilang memberikan? 1 hektar tanah ditukar dengan rawat kakek. Kamu untung besar. Kakak ipar, 7 hari lagi, Guangxi Group akan sewa tanah ini. Menyewa apa? Kamu ngomong kosong. Harga sewanya 3 juta yuan per hektar. Semua ini aku putuskan. Kalian tahu? Kamu putuskan. Kamu berhalusinasi mimpi tadi malam. Jadi direktur utama? Sudahlah, kakak ipar. Kalian dapat uangnya rawatan kakek dengan baik. Tenang saja. Ada uang atau tidak. Kami akan merawat kakek dengan sangat baik. Ayo, pulang. Siapkan makanan kakek. Tenang saja. Kakek tinggal dan makan dengan baik di sini. Sudahlah, aku tetap akan menjenguk kakek. Cucuku, aku lapar. Tarik kakimu. Sudah kasih makan ayam, sudah. Ini buatmu. Kamu belum bikin sarapan? Sini, bawakan dia, berisik. Sudah aku bilang ratusan kali. Jangan masuk ke kamar ini. Bau badanmu menyengat. Cepat pergi. Beberapa hari lagi kita dapat uang sewa tanah. Lalu kita beli rumah di kota. Kita serahkan dia pada Shuai. Mana mungkin. Kalau sudah punya uang masih ada masalah. Kakek. Shuai, kamu datang. Mereka suruh kamu makan ini. Kenapa nggak bilang? Kamu pasti kesal sekali. Kakek, aku bungkus diam-diam. Ambil dan makan. Kakek, dia takkan biarkan kamu tidur di sini kan? Katanya aku bau. Nggak boleh istirahat di rumah. Mereka lebih jahat dari Xuanming. Shuai. Kakek, jangan khawatir. Aman. Kalian ngapain?
Kalian mau makan apa nih sih? Li Ershuai, kamu gila? Oh iya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kamu laki-laki bukan? Sini, pukul di sini. Rp3 juta itu. Jangan harap dapat sebesar pun. Sudah tertulis itu milik kami. Kamu siapa? Nanti kalau kami dapat uangnya. Pindah ke kota. Bahkan tak sempat jilat pantat. Nanti lihat siapa yang tak bisa menjilat pantat. Direktur utama, daftar penandatanganan ini seharusnya tidak ada masalah kan? Tidak masalah. Yang tanda tangan ini, semua warga desa baik. Cepat makan. Siolan, ini di kota kita, tempat barbeque paling enak. Terlalu baik, direktur utama. Direktur utama sedang ada masalah ya. Tidak ingin bicara. Minum dulu saja. Pokoknya ada apa-apa, direktur utama bilang saja. Siapa itu? Mereka semua anak jalanan. Jangan peduli mereka, cepat makan. Hei, Ershuai, tampangmu begitu masih bisa dapat cewek ya? Duduk, Siolan. Duduk. Mereka semua ikut Kak Biao. Bahkan Kak Biao dan para bos besar itu ikut kami. Siapa? Itu pengawal pribadi kami, Aming. Ya pasti sudah lupa dengan Dang kecil. Seperti dulu dia sangat terkenal di sini. Halo, Aming. Setelah cuci mobil, cepat ke sini. Makan dulu. Ada kenalanmu di sini. Xiaohu, kamu kenal dia kan? Kak Kiang. Si bodoh itu bisa kita bereskan kapan saja. Ayo, kita goda dia. Nona cantik, temani kakak minum. Xiaolan. Temani Kak Kiang minum. Diam kak, kaki yang mau bicara dengan. Temani dia minum gelas terakhir. Nanti kau tak sanggup pegang gelas. Maksud dia apa? Kak Kiang, dia mau menghajarmu. Menghajarku? Pertama kali ada orang di desa ini berani menghajarku. Siapa yang mau hajar aku? Kau mau menghajarku? Makan ini dulu. Tidak ada kesempatan lagi. Aming, ada yang bikin onar di sini. Mau apa? Jangan bergerak! Kalian siapa? Tahu gue siapa? Gue dari Sasana Bela Diri Kuang Biao, anak buah Kak Biao. Sasana Bela Diri Kuang Biao. Pergi. Panggil Kak Biao kalian ke sini. Tutup di hadapan gua. Masih ada waktu. Wah, ini bakal seru. Ayo, semangat. Tambah pukulan. Halo. Kak Biao. Aku dianiaya di restoran ini. Apa? Anak buah kita dianiaya. Kau dan kau jangan coba kabur. Memang aku tidak lari. Siapa yang ganggu orang kami? Kak Biao. Mereka, dia. Liu Zheng Biao. Kak Ming, Kak Ming. Ming, kakak Ming. Anak buahmu brutal ya? Aku bayar kamu buka Sasana Bela Diri. Untuk latih personel keamanan, bukan untuk latih preman. Berdiri! Dia bosku. Hari ini beri aku penjelasan. Kalau tidak, Sasana Bela Diri ini ditutup. Ya kakak Ming, ya bos. Semuanya berdiri! Bos, saya salah. Lebih keras lagi! Bos, saya salah. Jangan buang-buang makanannya. Siapa yang meludah tadi? Siapa yang mau makannya? Makan ludahmu sendiri! Kakek, kakimu 2 hari ini sudah lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan. Pergi ke pasar beli bebek panggang. Betul! Ayo.
Hei, Ershua, mau ke pasar ya? Mau kuantar. Wah, mobil baru. Ayo naik! Aduh. Kakek, hati-hati ya. Kamu rusakin parah. Uang pensiunmu juga nggak bakal cukup gantiin. Mobilmu mahal sekali ya. Hai, lebih dari 200.000 yuan. Kamu tidak tahu mobil merek terkenal. Naik, jangan panik. Naik. Hei, Ersuai, dorong lebih kuat. Kamu tutup pintu toilet. Rusak disuruh ganti, kamu marah lagi. Lausan, kenapa kamu jadi sombong? Mobilmu kredit kan? Hei, aku tidak seharusnya sombong. Aku punya tanah setengah hektar di rumah. 4 hari lagi ada penandatanganan kontrak tanah. Guangxi Group akan bayar lebih 1 juta yuan untuk sewa. Lebih dari 1 juta yuan apa maksudnya itu? Seumur hidupmu belum pernah lihat uang sebanyak itu. Uangnya belum sampai, kamu sudah sombong. Ershuai, itu tidak benar. Kamu pengecut. Tanahmu direbut kakak iparmu. Iri pada kami? Tanah kecil ini ku beri saja pada mereka. Aku tak butuh. Oh, ya ampun. Sok kuat, keras kepala sekali. Katanya bisa berikan beberapa juta begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Dia orang terkaya di Provinsi Hai. Bagaimana kamu tahu? Saya orang terkaya di provinsi ini. Mana kamu tahu? Sekarang saya adalah orang terkaya di provinsi Hai. Hahaha. Orang terkaya? Kamu adalah orang terkaya. Aku ini ketua Guangxi Group. Aduh, ibu. Kenapa tidak kau hentikan mereka? Kotornya. Paman, angkat kaki. Betul, tetap begini ya. Lausan, kamu keterlaluan. Kakek, ayo pergi. Jangan duduk di sini. Nah, jangan pedulikan mereka berdua. Level kita sekarang sudah beda dengan mereka. Kalian berdua cuma numpang makan. Seumur hidup tidak akan bisa naik mobil beroda 4. Direktur Utama, ini daftar penandatanganan terbaru. Silakan Anda periksa. Kakek, sini. Ini bebek panggang untukmu. Oh, kakek, ini temanku Aming. Bawa pulang saja untuk dimakan. Kami ada urusan yang harus diselesaikan di sini. Baiklah. Nanti ku ajak jalan-jalan. Astaga, Ersuai nggak mungkin kayak mendadak kan? Jangan panik. Lihat. Beberapa keluarga akan menandatangani kontrak ini. Karakter mereka tak masalah. Ersuai sedang menandatangani. Aku tahu. Dia kemungkinan besar menggadaikan rumahnya untuk pinjaman. Mereka dari perusahaan pinjaman. Ayo, kita ke sana. Pastikan dia tak bisa gadai rumahnya. Xiaolan, kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Aku jaga kakek, jadi tak bisa pergi. Tidak apa-apa. Wah. Siapa ini? Bicara bahasa Mandarin. Nyonya bos, Anda jangan pernah percaya apa yang dia katakan. Saya Lausan. Saya tinggal di sebelah rumahnya. Saya tahu persis bagaimana kondisi rumahnya. Saya bilang, Dirut. Bos, dengarkan saya. Rumahnya itu bermasalah. Ada orang meninggal di rumah itu. Anda jangan pernah menerima jaminannya. Lausan, bicaramu keterlaluan. Kenapa memangnya? Orang tuamu tidak meninggal di rumah kan? Diam kau! Ibu bos, saya cuma mau mengingatkan Anda dengan baik, tapi kau langsung menampar saya. Li Shuai, di desa kami, dia terkenal sebagai si miskin yang suka numpang makan. Dia menggadaikan rumahnya padamu. Uang apa yang akan dia bayar? Kau terus bicara, aku tak segan-segan. Cepat minta maaf ke Direktur Lee. Direktur Lee? Dia sekarang adalah bos perusahaan grup kami. Perusahaan grup itu? Ya ampun, bagaimana si Ershua ini bisa kaya duluan? Mobil ini juga punyamu? Shuai, kau bisa beli? Dia bisa beli perusahaan pembuat mobil ini. Kamu ngeselin banget, Ershua. Kita semua kan tetangga. Kenapa bikin perbedaan sebesar ini? Hei, aku naik mobilmu, kamu tidak senang. Naik mobilku, kamu masih juga tidak senang. Haha, Shuai, Kak Shuai, jual saja mobilmu. Setelah dijual, beli A3 saja. Kamu bilang kan, aku tidak mampu beli. Mah, ayo kita pulang untuk mengisi luka batin kita. Ngomong-ngomong Kak Shuai, tadi aku bertemu dengan Rumeng, pujaan hatimu. Dia kembali. Rumeng kembali. Dia sudah lajang lagi kan? Ya. Kali ini dia balik untuk cari jodoh.
Nanti kalau kalian menikah, jangan lupa undang aku ya. Pasti. Pulanglah, sembuhkan luka kalian. Baiklah. Xiaolan, antarkan aku ke kota. Baik, Direktur. Lewat sini. Aduh, dulu aku tidak punya uang, kau dan aku tidak berjodoh. Besok aku harus membuat orang tuamu terkesan padaku. Direktur, ukuran ini tepat. Direktur Utama seluruh Kuanshi Jia Yuan, properti area villa, semuanya di sini. Direktur Utama, sekarang seluruh properti Kuanshi Jia Yuan milik Anda. Mengerti, Direktur. Pasti dirahasiakan. Putri bungsu, apakah Wang Xiao yang kamu suka itu benar-benar manajer anak perusahaan Kuanshi Group? Iya, Bu. Bu, manajer Wang Xiao suka rumeng. Baguslah, nanti tak perlu khawatir lagi. Putri bungsu, cepat lihat, manajer Wang Xiao sudah datang. Buka pintu untuknya. Shuai. Kenapa kamu datang hari ini? Kamu mau apa lagi? Aku peringatkan kamu, jauhi putriku. Li Ershuai, cepat pergi. Nanti Pak Wang akan kencan buta dengan rumeng. Manajer anak perusahaan Guangxi Group, Pak Wang Xiao, dia sepupumu. Kamu tak bisa dibandingkan. Melamar? Kamu cuma pakai setelan jas sewaan yang miring begitu. Sok-sokan kamu. Lepaskan. Rusak. Kamu ganti rugi. Aku tidak bisa ganti rugi. Ini. Beli baju baru. Pergi. Sudah puluhan tahun tinggal di rumah tua. Bagaimana kamu bisa bahagiakan putriku? Oh, ramai sekali hari ini. Pak Wang sudah datang. Sepupu, pakaianmu rapi tapi konyol. Tak sabar ingin jadi pendampingku? Sepupu, hari ini kamu rapi tapi konyol kan? Ku bilang, aku datang melamar hari ini. Apa kau tidak tahu kemampuanmu sendiri? Kau juga pantas melamar. Sepupu, kau bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Hari ini aku pulang ke desa. Aku mengendarai mobil bagian bawahnya sedikit lebih tinggi. Aku bijaksana kan? Oh, Pak Wang bijaksana. Q3 ya. Cuma untuk transportasi di Ershuai. Kau naik apa? Lari atau jalan kaki? Mobil saya. Bagian bawahnya lebih rendah dari punyamu. Ini dia punya korek api apa ini? Oh, korek api Rolls Royce. Tidak mungkin. Rolls Royce di depan itu miliknya mustahil. Tidak. Dia pasti pinjam uang rentenir, lalu sewa buat pamer. Oh, sudah kuduga. Orang seperti dia, kalau dia bisa punya Rolls Royce, aku sudah punya pesawat terbang. Betul. Li Ershuai. Kamu suka menyewa barang-barang ini untuk pamer, kan? Apartemen Kuanshi Jia Yuan ini milikku. Kamu sanggup menyewanya? Apartemen mewah 140 meter kuadrat. Nah, nanti kita akan punya rumah di Kuanshi Jia Yuan loh. Aduh, tante tidak begitu. Nanti sering-sering main ke sini. Li Ershuai, seumur hidup.
takkan bisa tinggal di rumah sebesar ini. Aduh, seumur hidupku memang tidak ada kesempatan untuk tinggal di rumah 140 meter persegi. Tapi semua villa di Guangxi Jiayuan ada di sini loh. Pak Wang, kunci ini mirip dengan punyamu ya. Ini tidak mungkin loh. Villa Guangxi Jiayuan hanya untuk internal perusahaan, hanya petinggi internal yang bisa mendapatkannya. Maksudnya Li Ershuai tak cuma kaya, juga punya hubungan dengan petinggi Guangxi Group? Tidak mungkin loh. Li Ershuai, hubunganmu apa? Kamu tak mungkin lebih sukses dariku. Kamu ini siapa? Mana mungkin kamu lebih sukses dariku? Sepupu sukses, kamu malah nggak senang. Kak, pilih Ershuai. Pilih saja Ershuai. Dia tampan. Aduh, kalian ini belum tahu apa-apa. Dari kecil aku sudah merasa Kak Ershuai itu calon kakak iparku. Jangan percaya dia, Bibi. Aduh, Pak Wang. Seharusnya kami tidak mengundang Anda hari ini. Tidak, Bibi, apa maksudmu? Kamu tidak takut aku adukan ke direktur utama? Nanti tolak tanda tangan tanah di rumah kalian. Jangan salahkan aku. Maaf, Pak Wang. Tadi saya sedikit emosi. Ershuai, levelmu sekarang bisa hubungi direktur utama? Kapan saja dong. Tapi Kak Wang, dengan posisimu sekarang yang cuma manajer anak perusahaan, kayaknya nomor telepon direktur utama saja kamu nggak punya ya. Kamu nggak usah peduli aku bisa menghubungi direktur utama atau enggak. Bukan urusanmu. Li Ershuai, aku tidak ingin banyak bicara denganmu hari ini. Aku akan langsung pulang dan mencari tahu apa kamu hari ini di sini pura-pura gila. Pak Wang, hati-hati di jalan. Sini kakak ipar, lanjut ngobrol. Makan pisang. Makan pisang. Bisa hubungi direktur utama. Aku takut tanah kita. Dia tak mau tanda tangani kontrak. Gimana? Wang Xiao cuma membual. Dia tak tahu siapa direktur utama sekarang. Dia tidak tahu. Shuai, aku tahu semua niat baikmu. Tapi jangan gadaikan rumah lama. Rumeng, kenapa tidak percaya padaku? Kamu mau menipu di luar sana ya sudah, aku tidak peduli. Jangan seret keluarga kita ke masalah. Tentang direktur utama baru Guangxi Group. Kamu tahu, aku direktur utama barunya. Asli, tidak diragukan. Rumeng. Saya direktur utama baru. Tak diragukan lagi. Ershuai, kamu kebanyakan bual. Aku masih percaya padamu. Kamu cuma pura-pura di sini. Oh tidak, Pak Wang benar-benar tersinggung. Oh sudah, Ershuai, pergi. Kame, pergi. Baiklah, kalian tidak percaya padaku. 3 hari lagi, acara penandatanganan tanah. Saat itu kalian akan tahu. Baiklah, saya angkat telepon dulu, Bibi. Halo? Halo, Direktur Lan. Saya Wang Xiao, manajer anak perusahaan. Ada yang mau saya tanyakan, Bu. Katakan. Villa Guangxi Jiayuan kita, semuanya sudah diserahkan ke Li Ershuai. Sebelum kencan buta saya berhasil, masalah ini harus dirahasiakan dulu ya. Apa ini? Tidak ada. Jangan ikut campur. Iya, bukankah kamu yang atur lokasi acara? Gimana sekarang? Bulan, saya urus, tenang saja. Baik, saya tutup dulu. Li Ershuai ini menyamar sebagai bos besar. Nyali dia itu besar. Hei sepupu, jangan bergerak. Aduh, cepetan. Kamu tahu ini mobil apa? Sana sentuh sana sini. Mobil ini lecet, jual mobil kita pun tak cukup ganti. Ah, aku naik mobil kalian saja kok. Sepupu, ini bebek panggang, makan. Ih, sepupu, kakak ipar. Hari ini aku nggak makan di tempat kalian. Kalian yang minta aku makan. Bicara apa? Kamu biasa numpang makan. Sudah banyak bantu kami. Berkat kamu, kakak ipar hamil. Hei, sepupu. Jelaskan. Bicaralah jelas. Ah, maksudku, berkat kamu sering makan di sini, kita saling adu kecerdasan dan keberanian. Tingkatkan kebugaran fisik badan sehat, hati senang, baru bisa punya bayi kan? Oh, begitu toh. Kau membuatku kaget. Sepupu, dengar ya, tanah kita dapat uang sewa besar. Ini berkat direktur utama baru Guangxi Group. Terima kasih padanya. 2 kebahagiaan bersamaan. Aduh, sepupu, kakak ipar, bebek panggang harum sekali. Ayo, sepupu, naik mobil, ayo.
Terima kasih. Ayo sepupu, kakak ipar. Aku punya satu villa di Guangxi Jiayuan ini. Akan kuberikan sebagai hadiah untuk keponakan. Saya punya satu villa Guangxi Jiayuan ini. Saya berikan saja untuk keponakan laki-laki saya. Hati-hati di jalan. Dari kapan dia jual mainan anak-anak? Siapa yang tahu dia? Sudah diputuskan. Bibi kenapa datang? Saya datang hari ini untuk membicarakan urusan keluarga. Kalian berdua mau apa? Bibi urusan keluarga, kenapa kami tak boleh datang? Ada apa, Bibi? Duduklah. Kalian berdua, kamu dan sepupumu, orang tua kalian sudah tiada. Saya adalah putri sulung di rumah ini. Saya dengar dari putra saya, Wang Xiao, Guangxi Group akan membayar 3 juta yuan untuk menyewa tanah di desa kita. Saya memutuskan untuk menyewakan pondasi rumah tua peninggalan kakekmu ini bersama-sama. Sekarang, saya akan menyampaikan rencana pembagiannya. Bibi. Setahun berapa kali kamu pulang jenguk kakek? Pulang langsung bagi-bagi rumah. Diam! Dengar kata ibu. Baik, silakan lanjutkan. Saya adalah putri sulung di rumah ini. Ruangan besar ini dan halaman ini akan menjadi milik saya. Ruangan ini untuk putra sulung, Wang Xiao. Kamar ini untuk putra bungsu Wang Nao. Ini milik anak bungsu Wang Nao. Yang ini, milik kakak sepupumu dan istrinya. Kamu yang paling tidak berguna di keluarga. Jadi gubuk toilet ini untukmu. Tidak masalah kan? Baik, aku tak masalah dapat bagian sedikit. Siapa yang merawat kakek? Aku anak perempuan yang sudah dinikahkan, bukan urusanku. Nanti kami akan pindah ke kota. Usianya cocok tinggal di desa. Aku mengerti. Butuh uang, cari kakek. Keluarkan uang, buang kakek. Kalian tak tahu malu? Bocah nakal, percaya atau tidak? Astaga. Kalau aku kenapa? Kau berani pukul aku? Sudah dipukul. Wang Nao adik angkat kakak Kiang. Halo Kak Kiang. Ada anak bodoh pukul aku. Lokasinya sudah kukirim. Bukan kakak Biao kan? Kakak Biao. Aku kenal. Bukankah dia memakai rompi merah? Bukan dia. Bocah kurang ajar pakai baju santai. Oke, segera ke sana. Pergi. Kau habis. Kakak Kiang akan segera tiba. Kau berani memukulku? Benar, sepupu. Bersikaplah jujur. Bibi, kau tidak mengurus anakmu yang seperti ini, ya? Aku tidak bisa mengurus situasi ini. Nanti kusuruh kau berlutut dan nyanyikan menaklukkan untukku. Bye. Kau mau menyanyi, silakan saja. Wang Nao. Mampus kakak Kiang datang. Kamu kena masalah. Ayah, masuk istirahat. Siapa berani pukul adikku? Kakek, gak apa-apa. Kak Kiang dia. Dia? Oh iya. Kamu nak. Kakak Kiang, tendanganmu agak keras, ya? Ih, bos. Hari ini panas sekali. Kenapa tidak pakai rompi merah? Kakak Kiang, dia. Bosnya Kakak Ming dia. Kakak Ming. Bosnya Kakak Ming. Mau apa? Nyanyikan lagu taklukkan untukku. Suruh nyanyi. Ya nyanyi aja. Kakak Kiang, aku belum pernah dengar lagu ini. Baca ini. Kamu yang terlihat sehat punya luka tak terhitung di hati. Aku yang gigi adalah tawanan perang ini. Aku ditaklukkan olehmu. Semua jalan mundur terputus. Halo Wang Xiao. Hari ini bagi rumah Shuai. Kok belum datang? Sudah di depan. Oh, kalau begitu. Aku ditaklukkan olehmu. Meminum racunmu. Kisahku berakhir. Sudah selesai Kakak Kiang. Kakak Kiang. Masalah pribadi. Pulang duluan? Baik, aku akan segera pergi. Aku antar. Kakak Kiang, kenapa takut menyentuhnya? Tidak tahu bagaimana anak ini bisa masuk grup Guangxi. Kakak Ming saja pengawalnya. Aduh. Masih ada cara. Pulang dulu. Begini saja dulu Kakak Kiang. Hati-hati di jalan. Adik, Kak, tepat waktu. ayo.
Li Ershuai, kamu pura-pura apa? Xiao Xiao, apa sebenarnya yang terjadi dengan Li Ershuai? Mama, jangan takut. Dia cuma pura-pura gila dan bodoh. Kamu hanya ingin pamer. Kamu benar-benar tidak memilih cara ya. Menyewa mobil kunci villa palsu. Kenapa harus begitu, Li Ershuai? Kakak Kiang, ternyata kamu tipu. Aku, sudahlah. Bubuk toilet itu tidak akan kuberikan padanya lagi. Aku akan memberikannya padamu sekalian. Baik, kami tidak ada masalah. Bagi. Kalian bagi. 3 hari lagi penandatanganan kontrak. Jangan harap dapat special rule. Masih berani-beraninya sebut acara penandatanganan kontrak? Nanti kalau direktur utama palsu sepertimu bertemu direktur utama asli, bagaimana kamu akan menghadapinya? Lihat dirimu, brengsek! Muka badakmu! Baiklah, kami pergi sekarang. Kau bisa berkemas-kemas ya. Ayo, Bu! Kau ingat tidak tadi? Kau menamparku. Tamparan itu ku ingat. Sekarang juga ku balas. Ada apa lagi sih, ha? Tidak, Kek. Muka kotor, ku bersihkan. Kek, mukamu juga kotor, ku bersihkan. Aku pergi, kakek. Aku pergi. Aku pergi, kakek. Astaga, Bibi! Air ini tidak bisa diletakkan dengan benar. Garis lurus. Kau tidak bisa melihat? Kalian yang pasang spanduk, sisi ini belum lurus. Kenapa tarik bagian tengah? Kulihat kalian semua benar-benar menyebalkan. Hadirin sekalian, saudara-saudari, ayo berangkat Xiaolan. Ayo berangkat. Direktur, saya ada pertanyaan untuk Anda. Katakan. 2 kerabat Anda yang tersisa saat ini, bibi dan sepupu laki-laki serta istrinya tidak Anda kontrak, sedangkan sepupu laki-laki dan istrinya yang bukan kerabat dekat Anda, justru Anda kontrak. Apakah ada transfer keuntungan di sini? Apa maksudmu? Kau mencurigaiku? Direktur, saya tidak mengerti. Saya juga belum pernah dengar Anda katakan. Sepupu dan istrinya tidak hanya baik padaku. Pak, ini tidak boleh dimakan. Ini bebek panggang, ambil makan. Ambil saja. Ambil dan makan. Sudah kutaruh di sini. Tidak makan ini ya. Bagaimana dengan keluarga Rumeng? Seluruh keluarga menjilat Wang Xiao yang korup. Seluruh desa tahu. Kau karena Rumeng. Keluarga Rumeng punya kesulitan tak terkatakan. Kak, Wang Xiao bilang, kau tak bersamanya. Grup Guangxi akan disuruh kantor pusat, tidak tanda tangani tanah kita. Aku tahu, biaya operasi ayah tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada cara lain. Kau meragukan kemampuan penilaianku. Kakak Biao itu gimana? Preman itu. Kakak Biao bukan preman. Xiaohu, bayar. Tidak ada uang, Kak Kiang. Ini saja tidak mengerti cara lama. Oh. Aduh, ya Pak Bos. Ada apa, Kak? Apa-apaan ini? Saudaraku keracunan makanan. Bagaimana ini? Banyak orang makan di sini aman. Sayurannya juga segar semua. Kamu mau mengelak ya? Orang ini hampir mati. Berikan 200 yuan untuk biaya pengobatan. Makan gratis. Kamu siapa? Jangan makan gratis. Lepaskan, jangan bergerak. Uang mereka saya bayar. Terima kasih banyak. Saya tahu kondisi kalian. Nanti saya carikan pekerjaan yang layak untuk kalian. Jangan keluyuran lagi. Maksudmu apa? Semua pertanyaan ini sebenarnya diajukan oleh Pak Wang. Pak Wang? Saya akan telepon dia jelaskan. Pak Wang tidak akan pernah percaya kata-kata tanpa bukti. Pak Wang maksudnya apa? Nanti kita ada yang perlu dibicarakan. Ayah, duduklah. Kenapa ayah datang sendiri? Xiaolan sudah memberitahu bukan? Ada hal yang tak kamu pahami.
Semua kerabat sudah kamu masukkan ke daftar penolakan. Pasti hanya hal kecil yang sepele kan? Oh, lihat kamu tak punya rasa tanggung jawab keluarga. Orang yang kamu kenal dan dekat, semua masuk daftar penandatanganan. Terlihat jelas bahwa kamu sepenuhnya mengandalkan perasaan pribadi dalam bertindak. Bagaimana bisa ada keadilan di sini? Ayah membuatku terdengar terlalu egois. Jangan banyak bicara, Direktur Utama baru. Tak perlu jabat lagi. Aku khawatir ini akan merusak reputasi grup. Bukan begitu, Direktur Wang. Investigasi rahasia selalu kulakukan. Sialan dia. Masalah yang kamu ajukan sebaiknya diselesaikan sekarang. Upacara penandatanganan akan dimulai dalam beberapa jam, kan? Aku sendiri yang tanda tangani nanti. Tambahkan lagi nama kerabat yang ditolak. Ubah daftar dan buat kontrak segera. Ayah, pikirkan baik-baik. Kepala pelayan Lim, kartu ini ada 100 juta yuan. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih kepadamu. Selanjutnya, kamu akan mulai sebagai jabatan tingkat bawah di perusahaan. Baik, kita berangkat. Uang ini cukup untukmu dan kakek hidup bahagia. Pak Wang, you see, rasa terima kasihmu tidak aku terima. Konferensi penandatanganan mulai dalam 2 jam. Sebelum itu, aku ingin meminta bantuanmu lagi. Bicara. Pak Wang, ini rumah lama saya. Pak Wang, nanti datang sebagai orang biasa ikut saya ke acara. Saya akan tunjukkan sisi yang belum pernah Anda lihat. Baik. Nanti, kalau tidak ada hal khusus, kalian jangan ikut campur. Baik, Pak Wang. Pak Wang, hati-hati ya. Ayo Pak Wang. Pura-pura tidur saja, Bos. Kakak ipar datang. Tidak perlu bicara. Kakak ipar! Cepat tolong! Orang tua ini pingsan. Mobil saya rusak lagi. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Acara penandatanganan segera dimulai. Lalu bagaimana ini? Sudahlah, bawa orang tua ini ke rumah sakit. Uang tidak penting lagi. Lalu gimana? Nyawa lebih penting. Pak Wang, sudah waktunya bangun. Kakak ipar tidak apa-apa, cuma bercanda. Kita pergi dulu. Gila ya. Ayo pergi, tidak peduli lagi. Ayo. Sudah aku bilang aku tidak mau. Terimalah Pak Wang. Aku tidak mau, aku ulangi sekali lagi. Pak Wang, ayahku tua. Kalau tidak segera dioperasi, sudah terlambat. Aku tidak punya pilihan lain. Pak Wang, kumohon padamu. Jangan biarkan Dirut tolak penandatanganan tanah kami. Nanti kita bicara baik-baik. Antara kita tak perlu bicara soal memohon. Demi dirimu, kalau Direktur Utama sudah datang, nanti Direktur Utama datang, aku bantu bicara baik-baik padanya. Oke. Ayo, aku antar kalian masuk. Pak Wang, ini Wang Xiao, manajer anak perusahaan. Dia putra sulung bibiku. Dia menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pak Wang, ayo, mari kita masuk dan duduk. Oh, Pali dari Guangxi Group sudah datang. ya, cari nafkah. Bukan dari desa ini. Apa yang kau lakukan di sini? Nanti kamu akan tahu. Siapa mereka ini? Mereka anak buah Kak Biao. Kak Biao ini benar-benar bukan orang baik. Yang mana Kak Biao? Aku cari orang-orang tadi. Bilang ke Kak Biao, ada keributan di luar. Wah, kalian mau apa ini? Hari ini Direktur Utama Guangxi Group datang. Aku laporkan kau. Ku tendang kau keluar grup. Laporkan aku untuk apa? Kau meremehkan kami yang tak punya apa-apa. Lalu larang kami ke acara penandatanganan. Bahkan pukuli kami sampai begini. Akting kalian ini. Aku khawatir nanti akan terbongkar. Kalau terbongkar, kenapa? Kau berani menyentuh kami. Lagi pula, kami tidak ada kerjaan seharian. Banyak waktu untuk main sama kamu. Aduh, kalian sudah kurekam. Ponselnya.
Kalian mau apa? Kak Biao, aku suruh kalian datang bantu acara. Gini caranya bantu. Kondisi keluarga kalian sudah tidak baik. Tiap hari bikin masalah. Aku susah payah minta Kak Ming cariin kalian kerjaan. Balasan kalian, kau kakak tertua, katakan siapa yang menafkahi orang tua nanti? Aku yang menafkahi mereka. Kak Biao, Kembali ke perguruan silat. Pikirkan baik-baik. Mau tinggal aja. Gak mau, pergi. Tunggu saja. Ada lagi. Maaf. Pergi sana. Sekarang masih agak pagi. Orang-orang masih sedikit. Ayo duduk di sana. Baik. Ayo, Pak, duduk di sini. Baik. Kau datang. Bukankah kau bilang kau direktur utama? Kenapa? Bayar 50 yuan sewa kakek tua buta sebelah jadi pengawal. Wang Xiao di depan Pak Tua ini. Jaga bicaramu. Aku, manajer Guangxi Group. Aku jaga. Kalian berdua yang seperti ini bahkan tidak pantas menyapu toilet di perusahaanku. Sepupu, kekuasaanmu di perusahaan besar juga ya. Semua saudaraku manajer tinggi di anak perusahaan. Aku bisa lakukan apa saja. Hebat, sepupu. Lebih hebat. Dengar ya, selama Wang Xiao di sini hari ini, kamu takkan dapat jatah toilet. Bibi, Jangan panggil aku Bibi. Mulai sekarang, kami tidak punya kerabat miskin sepertimu. Li Ershuai, bukankah kamu suka menaklukkan? Hari ini berlutut dan nyanyikan lagu kemenangan. Kalian duduk di belakang. Jangan duduk semua di sini. ayo Pak Tua. Kita duduk di belakang. Pergi. Ayo Pak Tua. Ini bibiku dan kedua sepupu kandungku. Hei, itu Ershuai kan? Hei, Ershuai itu. Kurang ajar kau masih berani datang. Pak Wang, ini dia yang pernah kubilang padamu, tunanganku Qian Shaiqing dan Wang Haozi. Sepertinya kalian sekarang hidup bahagia, ya. Tentu saja bahagia. Anak itu miliknya. Tanahnya juga lebih banyak. Lebih bahagia dengannya daripada denganmu. Jangan bicara dengan orang sampah. Nanti bikin masalah. Pak Wang, bukankah mereka pasangan serasi? Hah? Betul, betul Pak. Ku beri 2 pukulan, ha? Tidak apa-apa Pak Wang. Oh, kakak sepupu dan ipar, kalian datang. Kau benar-benar berani datang ya. Mau bikin onar. Aku tak takut. Sepupu dan istrinya tanahku sudah kuberikan pada kalian. Bicara sopan dong. Tanah itu memang hakmu. Kakek tetap harus kamu yang rawat. Pak Wang, sepupu dan istrinya, mereka baik sekali padaku. Kami pasti baik padamu. Kakek, rawat saja kalau mau. Jangan cari kami lagi. Hei, berbakti kebajikan utama. Kalian seharusnya apanya? Bukan urusanmu. Dasar. Pak Wang, kamu masih harus tanda tangani kontrak tanah dengan mereka. Ini. Pak Wang, orang tua bodoh ini gila sepertimu. Sudahlah, jangan buang waktu. Ayo pergi. Jangan berdebat lagi, ayo pergi. Paman sudah datang. Orang tua, duduk sini. Sepupu, duduk. Baik. Sepupu, tanahmu itu seharusnya tidak diberikan pada sepupu dan istrinya. Kamu tahu reputasi mereka di desa. Bukan kamu tak tahu. Paman, ku beritahu. Kakakmu Wang Xiao galak banget. Dia menindas semua orang parah. Kerabat-kerabat mereka itu benar-benar aneh. Terlanjur bocor. Juga Wang Haozi dan Qian Shaiqing. Bukan orang baik. Mereka lakukan ini di belakangmu. Paman, nasibmu buruk sekali. Sudah, ya. Hei! Aku selalu mengira itu kau membalas dendam pribadi ya. Hei. Ini barisan untuk kalian duduk. Tempat duduknya sudah kuatur. Kami tidak tahu. Sekarang sudah tahu kan? Dan mau cepat pergi ya. Kalian berdua masih mau aku menyewa tanah kalian, tidak? Hei, orang tua. Tuli. Hei, orang tua. Kau Tuli. Kau ini cuma manajer anak perusahaan Guangxi Group. Berani-beraninya sombong begitu. Kau ini orang tua bayaran 50 yuan. Mau apa kau? Kau mungkin belum pernah melihat direktur utama Guangxi Group kan? Ada apa? Bicara seolah kau pernah melihatnya. Mau keluar? Kalau tidak, kusuruh orang seret kau keluar. Berani? Aku tidak berani. Kau mau apa sih? Pelayan Lin. Hentikan! Direktur LAN pelayan Lin. Direktur LAN, kalian akhirnya
bukan giliranmu bicara. Direktur, tidak apa-apa. Anda tadi diperlakukan tidak adil. Xiaolan sudah datang. Direktur utama. Nanti Anda akan tahu. Saya salah sangka. Akhirnya saya bisa melihat wajah asli orang-orang ini. Para hadirin sekalian, konferensi penandatanganan hari ini dipimpin Guangxi Group, Direktur Utama baru Li Ershuai yang akan tanda tangani kontrak langsung. Silakan. Tuan Wang, kalau begitu saya. Hei, Anda sekarang adalah Direktur Utama. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Silakan. Saya sudah tahu, dia bukan orang biasa. Para tetua desa, saudara-saudari, penandatanganan hari ini, kontrak hari ini, semua berjalan normal. Tapi Wang Haozi di desa kita, semua orang tahu dia punya masalah dengan perilakunya. Jadi, hari ini dia tak dapat kesempatan tanda tangan kontrak. Selain itu, saya akan mewakili kerabat kita secara sukarela melepaskan kesempatan penandatanganan kontrak ini. Uang tambahan ini akan dibagikan secara merata kepada para orang tua dan saudara-saudari. Selesai sudah. Baiklah, ayo mulai tanda tangan. Selesai. Ini kamu. Ini kamu. 40 hektar. Dasar cerewet. Sudah aku bilang diam. Sekarang sudah selesai. Ershuai, sudahlah. Bagaimanapun juga, kita kan saudara. Kak Shuai, aku akan selalu tunduk padamu. Kamu sudah melihatku tumbuh besar. Kak, sudahlah. Adik, demi kakakmu, anggap saja tidak pernah terjadi. Direktur utama, aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan. Direktur utama, sepupu, berikan aku satu kesempatan. Aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan. Aku mau padamu, sepupu. Sepupu. Kalian ini kenapa? Sepupu ya? Xiaolan, kamu dan Aming bisa pulang istirahat. Masih ada urusan harus diselesaikan. Oh, Baik, Direktur Utama. Direktur Utama, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Anda. Jangan sampai lupa. Hampir saja lupa. Kakek. Ershuai sudah kembali. Oh, Bos sudah kembali. duduk. Sepupu sudah kembali. Sepupu, Wah, keponakanku pintar sekali. panggil paman sepupu. Lausan. Ershuai sudah kembali. Baiklah, kalian duduk saja ya. Oke, siap. Sepupu sudah kembali. Tepat waktu. Kak, terima kasih. Ayo makan. Kakak ipar sudah pulang, ya. Adik ipar yang baik. Kenapa baru pulang? Cepat bantu dong. Ambilkan daun ketumbar. Daun ketumbar, ya. Tinggal petik saja kan? Petik yang banyak ya. Kakakmu sudah menunggu kalian. Cepat masuk dan duduk. Tidak masuk kami. Hanya menyampaikan niat baik orang tua saja. Mampir sebentar dong. Tidak mampir. Mampir sebentar, makan dulu. Mampir sebentar lalu pergi. Tidak duduk. Shuai, Bibi dan keluarga datang. Mereka masih berani datang. Mereka tinggalkan hadiah kakek lalu pergi. Mereka bilang tak nyaman ketemu kamu dan kakek. Kakek, apakah Bibi dan sepupu akan datang? Tentu saja.
Kita semua keluarga. Sedikit perselisihan itu wajar. Dulu aku perlakukan kakek dari pihak ibu kalian. Memang keterlaluan. Tak menyangka akan jadi tua nanti. Benar, akhir-akhir ini sering berinteraksi dengan orang luar. Sekarang kalau dipikir-pikir hubungan sepupu itu berharga. Betul ya? Bibi. Kakak ipar, sepupu Wang Xiao, sepupu Wang Nao, Bibi. Masuk, makan dulu. Sudahlah, dulu kami terlalu keterlaluan. Kami sungkan untuk masuk dan makan. Dulu itu dulu. Sekarang itu sekarang. Ayo masuk dan makan. Ayo, cepat. Ayo, sepupu, cepat. Ayo, ayo, ayo. Semuanya duduk. Ayo, bersulang. Selamat ulang tahun, kakek. Semoga sehat selalu. Tamat ya.